Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Di video kali ini saya mau bikin camilan yang rasanya gurih, crispy di luar dan rasanya enak banget. Buat camilan enak, dimakan pakai nasi juga enak. Buat yang mau tahu, langsung kita simak cara membuatnya. Di sini ada 355 gram daging dada ayam, 2 sendok makan bawang bombay yang udah dicincang, dan 1 siung bawang putih cutting yang udah saya parut. Ini kita campurkan semua bahan ke dalam chopper untuk kita haluskan. Tambahkan setengah sendok teh lada hitam bubuk, kemudian ini kita haluskan aja ya. Nah, kayak gini teksturnya yang udah dihaluskan. Oke, ini kita sisihkan dulu, siapkan wadah besar. Ini langsung kita tuang ke wadah besar untuk kita campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Ini saya pakai gula halus ya teman-teman. 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 buah kentang yang udah saya rebus dan udah saya parut ya. Ini teman-teman boleh dihaluskan pakai apa aja. 25 gram tepung panir ya. Kecap asin sebanyak 1 sendok teh atau setengah sendok makan ini ya. Dan 1 batang daun seledri yang udah dicincang kecil-kecil. Kalau ada daun bawang boleh juga dimasukkan. Penggunaan daun bawang dan seledri untuk mengurangi bau amis pada ayam ya teman-teman. Ini kebetulan saya lagi nggak ada daun bawangnya, jadi saya pakai seledri aja. Oke, ini udah diaduk dan udah tercampur rata. Ini adonannya udah siap untuk kita bentuk. Ambil adonan secukupnya. Ini saya timbang ya, besarnya, beratnya 40 gram. Biar rata ya, biar cantik. Dibulatkan seperti ini, diratakan dan dirapi-rapikan lagi. Kemudian diberi bolongan seperti membuat donat ya teman-teman. Dirapi-rapikan lagi aja pinggir-pinggirannya serapi mungkin. Untuk penggunaan kecap asin bisa di skip ya teman-teman, atau kalau teman-teman nggak suka asin, penggunaan garamnya dikurangi sedikit ya, biar rasanya pas gitu menurut sesuai selera teman-teman. Jumlah garam dan kecap asin yang saya gunakan di sini menghasilkan makanan yang enak. Kalau dimakan pakai nasi rasa asinnya pas ya teman-teman. Tapi kalau buat camilan ini agak keasinan sedikit. Jadi untuk menggunakan garam dan kecap asinnya disesuaikan aja ya. Oke, ini udah saya bentuk semua. Ini mau saya bekukan dulu di dalam freezer. Di bawah piring ini saya kasih plastik ya teman-teman yang udah saya potong lebar biar nanti nggak lengket ya, nggak susah untuk mengambilnya. Setelah 2 jam lebih ini udah beku ya teman-teman. Tuh. Oke, ini kita sisihkan dulu untuk melakukan proses selanjutnya. Selanjutnya kita bikin bahan pelapisnya. Di sini saya pakai 2 sendok makan tepung terigu protein rendah, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, sedikit lada putih bubuk ini ya teman-teman, ini opsional. Dan cairannya di sini saya tambahkan 3 sendok makan air. Ini diaduk dulu sampai tercampur rata ya. Kalau teman-teman mau untuk bahan pelapisnya nggak terlalu tebal, bisa menggunakan telur aja ya teman-teman, telur ayam yang dikocok lepas. Nah, ini masukkan lagi ya 1 sendoknya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Menurut saya begini caranya lebih mudah ya untuk mencampurkan tepung dengan air.
baru kemudian tambahkan 1 butir telur. Kalau untuk pelapisnya hanya menggunakan telur, untuk tepung panirnya nanti nggak terlalu banyak yang menempel, terus lapisannya itu jadinya tipis ya teman-teman. Kalau pakai tepung kayak begini sama telur, nanti dia tebel ya, jadi nggak rawan hancur untuk donatnya saat digoreng. Oke, di sini saya udah siapkan tepung panir secukupnya. Nih langsung aja kita celupkan ke bahan pencelup atau pelapis. Disiram-siram ya sampai semuanya terkena bahan pelapis. Kemudian masukkan ke tepung panirnya. Nah, kayak gini baru kita taburin lagi semuanya sampai benar-benar tercampur rata ya. Pastikan untuk si tepung panirnya itu menempel sempurna dan menempelnya banyak ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya kita colok aja, kita bolongin lagi ya. Biar nggak ketutup sama bahan pelapis yang cair tadi dan tepungnya. Kayak gini aja teman-teman, gampang banget kan? Ini anak-anak suka banget. Jadi biar nggak bosen ya makan nugget. Ini juga bisa di frozen ya teman-teman, karena kentangnya udah mateng. Jadi nggak masalah kalaupun mau disimpan di freezer. Ini udah saya kerjakan semuanya ya. Ini bisa langsung digoreng atau kalau mau dibekukan dimasukkan dulu ke freezer seperti ini. Setelah beku baru dipindahkan ke wadah tertutup. Oke, langsung aja yuk kita goreng. Di sini saya udah siapkan minyak goreng secukupnya. Ini minyaknya udah panas ya. Langsung aja kita masukkan donat ayamnya. Ini dimasak menggunakan api sedang biar nggak rawan gosong dan matangnya merata sampai ke bagian dalamnya ya, karena tadi kita menggunakan ayam yang masih mentah. Ini saya gorengnya sebagian ya, dan sebagian lagi ini mau saya bekukan, mau saya simpen di freezer. Dibekukan seperti ini nanti baru dipindahkan ke wadah tertutup. Kalau warnanya udah sedikit agak kuning-kuning di bagian pinggirnya, ini kita balik ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini tuh. Ini wow, agak gelap sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting menggoreng olahan ayam itu jangan sampai masih mentah ya teman-teman, karena itu sangat tidak bagus. Oke, ini langsung aja kita angkat semuanya. Lanjut, saya mau bikin saus cocolannya ya teman-teman. Di sini untuk saus cocolannya yang saya pakai ini 35 gram keju cheddar parut, 5 gram margarin, setengah siung bawang putih cutting yang udah saya haluskan, dan 1 sendok teh gula putih ya atau gula pasir. Ini langsung kita masukkan ke wadah. Ini enak banget loh teman-teman. Tambahkan untuk cairannya 50 ml susu cair UHT ya teman-teman. Oke, langsung aja ini kita pindahkan ke atas kompor. Kita masak, kita aduk-aduk sampai kejunya agak sedikit lumer ya, tapi masih bertekstur gitu. Jadi ada teksturnya dan bau bawang putih mentahnya udah hilang ya. Ini bisa dibikin ini loh teman-teman, buat makan sama roti. Ini juga enak banget loh, kayak roti garlic gitu. Ini recommended banget untuk sausnya. Oke, ini kita angkat aja, dan ini mau saya campurkan dengan 40 gram mayones. Itu ada sambal botol ya, saus sambal pedas, sesuai selera ya teman-teman. Biasanya kan orang Indonesia selalu makannya pakai saus sambal botol ya. Nanti kita cobain juga makan pakai saus sambal botolan. Oke, ini diaduk ya untuk mayonesnya dan keju yang tadi udah dimasak sama susu ya. Diaduk sampai tercampur rata.
Oke, ini dia donat ayam kentangnya udah mateng teman-teman. Enak banget, wangi banget. Langsung aja saya mau cobain. Ini udah ngiler teman-teman. Untuk saus kejunya itu enak banget loh teman-teman. Wajib dicoba ya. Langsung aja kita lihat. Tuh, teksturnya, matangnya kalau menurut saya ini pas ya teman-teman. Kita lihat aja bagian dalamnya. Lihat serat-serat dagingnya, banyak ya dagingnya. Ini enak banget loh. Ini bisa dibikin camilan ya. Bisa mengenyangkan dan dimakan pakai nasi juga enak. Bismillahirrohmanirrohim. Ini beneran enak banget temen-temen. Ada sedikit manisnya dari gulanya, ada rasa gurihnya dari keju, susu, dan bawang putih. Dan ini ayamnya berasa banget temen-temen. Ini recommended banget buat cemilan terbaru, buat tambah semangat anak-anak ya. Oke, sekarang kita cobain makan pakai sambal botolan aja ya. Kalau nggak mau ribet, pakai sambal botolan juga enak banget teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.